dalam pembangunan tower yang sudah berjalan ini ada kendala-kendala yang sering disampaikan oleh masyarakat, datang langsung ke Dinas Kominfo. Mereka menyampaikan kendala seperti terjadi kerusakan atau terjadi jaringan yang lemah. Saya perlu sampaikan bahwa internet dan jaringan sinyal sangat penting bagi masyarakat modern sebagai tulang punggung komunikasi cepat, akses informasi tak terbatas, bahkan sebagai roda penggerak ekonomi digital. Infrastruktur ini mempermudah layanan publik. Peran utama internet dan jaringan sinyal adalah pusat informasi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, terutama komunikasi, atau menghubungkan orang secara langsung melalui berbagai media komunikasi. Pemerataan sinyal atau merdeka sinyal sangat krusial untuk mencegah ketimpangan digital di berbagai wilayah. Melihat pentingnya internet dan jaringan sinyal, kebutuhan akan hal tersebut di Kabupaten Kerom, Papua terus meningkat bahkan hingga ke daerah-daerah pedalaman. Dalam berbagai usulan masyarakat melalui musrenbang kampung dan distrik misalkan, usulan akan kebutuhan jaringan sinyal untuk mengakses internet di setiap kampung terpantau meningkat tinggi. Usulan pembangunan BTS hingga penguatan sinyal kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerom meningkat tajam. Memang saat ini, ada sejumlah area blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi di Kabupaten Kerom, baik seluler untuk telepon maupun internet. Harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan 4G di daerah-daerah pedalaman Kabupaten Kerom sangat tinggi, namun hingga kini belum sepenuhnya terlayani. Untuk menjawab semua usulan masyarakat melalui musrenbang kampung maupun tingkat distrik, terkait pembangunan BTS, serta jumlah pemakai jaringan internet, hingga apakah bisa penambahan data sinyal jaringan internet pada sejumlah BTS yang telah dibangun. Berikut jawaban Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerom, yang juga pakar bidang IT, Manuel dan Cepul, Eskom Mkom. jadi untuk riwayat infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kerom, yang pertama masuk ke Kerom ini itu pihak ketiga atau operator, yaitu operator seluler dari Telkomsel dan Indosat, yang mereka punya peran penting sekali untuk membantu masyarakat dalam telekomunikasi. Mereka itu bersifatnya komersial. Jadi kalau di Kerom ini, dalam jaringan telekomunikasi untuk pembangunan BTS itu ada dari komersial dan juga ada dari pemerintah pusat, dari APBN, yaitu lewat dari bakti komoditi. Jadi mulai terbangunnya infrastruktur BTS di Kabupaten Kerom itu mulai dari tahun 2018, yaitu program USO. Program USO Kerom itu mendapat 5 titik di distrik Towe, di distrik Web, distrik Yafi, kemudian distrik Waris, dan distrik Arso Timur. Itu program USO, dan program USO sudah tidak berjalan lagi. Kemudian pemerintah pusat lewat bakti mereka bangun lagi yang disebut dengan BTS 4G. Kami di Kerom yang sudah terbangun selama ini ada 74 unit di setiap kampung-kampung yang ada di distrik-distrik yang ada di Kabupaten Kerom. Dan dalam pembangunan tower yang sudah berjalan ini ada kendala-kendala yang sering disampaikan oleh masyarakat, datang langsung ke Dinas Kominfo. Mereka menyampaikan kendala seperti terjadi kerusakan atau terjadi jaringan yang lemah
saya mau perlu sampaikan bahwa BTS mini atau yang dibangun BTS 4G yang dibangun oleh kementerian ini, dia tidak sama seperti BTS yang besar yang ada di kota, yang dimana mungkin tingginya itu ada 72 meter yang bisa menjangkau begitu banyak orang. Kalau BTS 4G ini kapasitasnya untuk sedikit orang, kapasitasnya dia hanya 11 atau 12 Mbps. Jadi kalau misalkan satu orang dia dapat 1 Mbps dan tersedianya Mbps hanya 11, jadi orang yang ke 11 pakai, mereka akan dapat 1 Mbps sebanyak 11 orang. Tetapi nanti orang ke 12 itu sudah tidak dapat. Ya seringkali masyarakat mau telepon, kalau ada yang sudah pemakaiannya lebih, yang lain mungkin antre dulu. Jadi BTS yang ada di setiap pedalaman daerah 3T Kabupaten Kerom itu intinya hanya sifatnya membantu sementara, karena tempat-tempat yang begitu rawan, begitu luar, begitu jauh jangkauannya. Dari komersial, operator Telkomsel, Indosat, mereka susah untuk bangun ke situ karena mereka hitung-hitung untung dan rugi mereka. Sehingga kalau masyarakat minta tower yang besar seperti yang ada di kota supaya kalian bisa pakai HP dengan bagus, koneksinya bagus, itu dari pihak ketiga, operator ini mereka sangat susah untuk membangun di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu kebijakan pemerintah pusat lewat bakti aksi Kementerian Komdigi sudah sangat membantu. Yang dulu masih Kementerian, masih Kominfo, sekarang sudah Komdigi, sudah sangat membantu dengan membangun tower-tower yang kapasitasnya kecil. Yang penting masyarakat bisa komunikasi lewat WA, lewat medsos kepada keluarga-keluarga yang bisa dikomunikasi antara anak sekolah dengan orang tua. Ada yang sakit, ada yang meninggal, yang dulunya harus sampaikan informasi, masyarakat harus jalan kaki, naik gunung, lewat sungai-sungai, mau menyampaikan informasi harus begitu lamanya. Tetapi lewat bantuan pemerintah ini, lewat BTS 4G ini sudah sangat membantu sehingga informasi begitu cepat disampaikan. Dan terjadi hal-hal yang tadi saya sampaikan, masyarakat cepat sekali mengeksekusi atau menyampaikannya. Jadi masyarakat tidak bisa mengharapkan dia harus hebat seperti yang di kota. Semuanya itu dalam pengembangan. Kalau ke depan pemerintah pusat mereka mau kasih cepatnya lebih cepat lagi, itu urusan pusat. Yang penting apa yang sudah disediakan oleh negara, disediakan oleh pemerintah, kami dari Dinas Kominfo mengharapkan ini adalah aset di kabupaten kita. Jadi memang dari secara dana APBN dari Bakti Komdigi sudah membayar yang disebut dengan site keeper atau penjaga tower untuk membersihkan tower-tower. Nanti mereka akan dibayar oleh Bakti. Tetapi kami juga mengharapkan masyarakat pengguna BTS itu atau di kampung-kampung yang ada BTS, kami juga mengharapkan supaya masyarakat turut juga menjaga BTS itu untuk kebersihannya dia, karena kalau BTS itu bersih akan dipakai lama. Karena untuk membangun BTS ini membutuhkan biaya yang mahal, biaya yang besar, dan program-program itu tidak akan selamanya ada. Bisa-bisa program itu dihilangkan. Jadi bersyukur tempat-tempat yang sudah dibangun BTS ini, bersyukur dan harus dirawat dan dijaga. Kalau tidak dijaga, rumput naik, tali-tali merayap masuk ke barang-barang elektronik, air hujan ikut itu masuk, semut bikin sarang, barang-barang elektronik itu mudah untuk rusak. Terjadi korslet rusak, dan bila mana program pemerintah pusat tidak ada lagi, itu bahaya karena susah untuk menganggarkan atau meminta diperbaiki atau buat yang baru. Dan untuk sementara ini, untuk pembangunan BTS 2026-2027 untuk permintaan ke pusat masih dipending
untuk pembangunan yang baru. Bila mana dari pusat, dari Bakti, dari Kementerian Komunikasi, kalau sudah membuka layanan, kami akan tahu informasi ini dan kami akan minta sesuai dengan permintaan. Mungkin ada kampung-kampung yang belum terbangun, ada permintaan dari kampung tentang BTS, kami akan bawa kebutuhan masyarakat ini, kami akan usulkan ke sana lewat aplikasi yang disediakan oleh Bakti untuk permintaan. Itu kalau dibuka permintaannya. Jadi untuk sementara masyarakat sabar dulu. Mudah-mudahan kita berdoa supaya Tuhan juga membuka pintu jalan selebar-lebar untuk pembangunan ini, karena ini sangat membantu masyarakat dalam hal komunikasi. Terus kemudian misalkan terjadi kerusakan-kerusakan, kendala-kendala terjadi di BTS masing-masing kampung di seluruh Kabupaten Kerom. Kasihan kalau masyarakat langsung dari kampung hanya gara-gara kerusakan. Kalian harus jalan kaki dari kampung, buang biaya besar datang ke Kominfo. Itu waktu Bakti bangun BTS di kampung-kampung itu, di samping BTS itu mereka ada pasang brosur, ada nomor-nomor kontak WhatsApp atau telepon langsung. Masyarakat silakan ambil dan langsung komunikasi ke Bakti, dan Bakti akan perintahkan tim mereka untuk datang ke tempat kerusakan, titik koordinat titik BTS yang rusak, mereka akan datang karena sudah ada tim untuk perbaiki. Kami Dinas Kominfo tidak mengerjakan pekerjaan itu, jadi sudah ada tim dari Bakti. Bila mana ada kerusakan, ada terjadi bencana terhadap BTS itu, masyarakat silakan ambil nomor kontak itu, kemudian telepon ke Bakti, dan mereka akan segera utus tim mereka maintenance untuk datang ke lapangan untuk melihat masalah tersebut. BTS ini kecil, jadi kan nonton video YouTube itu cukup di 230 pixel. Tapi tidak ada kan? Di YouTube itu sampai 8K. Itu videonya kental banget. Ya, satu orang kalau buka YouTube dengan resolusi yang begitu terang 720 saja, yang lain error. Apalagi dia tambah dia download. Jadi lihat ini film bagus ya, saya download. Sudah yang lain tidak bisa pakai sudah. Apalagi download pakai yang disebut dengan IDM. Itu tuh dia kasih tinggal yang lain, dia ambil tuh dia korupsi begitu, jadi dia terhapus yang lain ada pakai, dia fokus kayak yang ada download ini. Jadi itu hal-hal yang seringkali masyarakat lain ada pakai, yang lain jadi dapat kerugian. Namanya sekarang mensos itu, video-video yang ditayangkan itu kan dari berbagai macam merek HP. Ada HP yang diambil video resolusinya tinggi, terus yang waktu mau input atau mau publikasi masukkan ke dalam media sosial, mereka tidak filter dulu. Kecuali orang yang tahu resolusi, baru sudah saya punya video di HP ini terlalu kental, dia kena 720 ini atau 4K ini, asal kasih kurang ke 320 supaya jangan dia makan ini terlalu besar. Kan tidak tahu, masyarakat yang penting saya punya HP bagus, jadi saya ambil video yang begitu terang, dia kasih masuk. Terus nanti orang lain yang nonton di tempat yang bandwidthnya kecil, nonton dia video yang sudah resolusinya sudah 720 atau 4K, dia menonton pakai resolusi itu, dia mengganggu orang lain. Dia sudah masuk dulu, dia sudah makan bandwidthnya besar. Jadi orang yang lain yang mau masuk, kenapa saya pun jadi lelet begini, tidak bisa. Karena yang lain sudah pakai dengan nonton video dengan pixel yang besar, gitu. Terus ditambah nonton pixel yang besar, baru dia download lagi. Oh sudah, yang lain tunggu sudah. Ini jadikan masyarakat tidak tahu, hanya asal pakai saja. Jadi semakin videonya semakin mantap, semakin resolusinya bagus, kental, sampai tadi dalam 8K itu, semakin yang bagus dia akan semakin makan bandwidth besar. Gitu. Jadi kalau hanya
420, 320, resolusi lama ini, sampai dengan 2 berapa begitu yang paling rendah. Itu tuh 1 Mbps saja, setengah Mbps saja sudah orang bisa nonton video. Tapi ya pasti gambarnya kabur, tidak terang, suaranya tetap bisa dengar, tapi gambarnya tidak jernih. Sekarang teknologi untuk video ini, dia punya vision, teknologi sekarang sudah sangat canggih dan orang sudah malas nonton yang murah-murah. Udah mau tuh yang lihat orang hidung jelas, hidung jelas, lihat muka jelas. Nonton yang video murah-murah seperti dulu kita nonton layar tancap di lapangan itu mungkin pixelnya berapa, 220 pixel kan, 320 kan pixel yang layar tancap itu dulu. Orang sekarang mau nonton video yang begitu sekarang, udah mau tuh yang terang. Nah itu yang dari sisi itu, kalau misalkan penyedia internet, dia sediakan internet yang bandwidthnya kecil, sedangkan pengguna yang datang ini tidak tahu hal begini dan tidak dibatasi, tidak disensor, nah, maka yang lain rugi. Satu orang kalau dia pakai HP satu saja sudah masalah. Misalnya dia pakai HP satu, dia nonton YouTube dengan resolusi tinggi, kemudian dia ada download. Ini saya sudah bermasalah. Belum dia pakai HP 2, HP 1 dia taruh di sini, terus dia ada connect laptopnya lagi ke situ. Selesai, dia sendiri yang kuasai dunia ini. Yang lain antre, tunggu dia keluar dulu baru yang lain bisa masuk menggunakan bandwidth. Jadi mungkin seperti itu penyampaian dari Kominfo. Saya sekretaris Kominfo Manuel dan Cepul STMkom menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahuinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.